Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Apa kabar teman-teman pecinta bola di luar sana? Saya doakan sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Berjumpa lagi di channel lokalan, channel saya Dista Bal-Balan. Pada kesempatan kali ini, konten kali ini ya teman-teman, saya akan membahas terkait Patrick Kluivert resmi coret 3 pemain timnas Indonesia jelang timnas berhadapan dengan Cina pada tanggal 5 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tentu ini menjadi kerugian tersendiri bagi timnas Indonesia, karena 3 pemain yang tidak bisa membela timnas Indonesia adalah pemain yang perannya vital, cukup diandalkan oleh pelatih Patrick Kluivert saat menangani timnas Indonesia. Ketiga pemain tersebut tidak bisa bermain karena beberapa alasan. Yang pertama, Kevin Dix ini tidak bisa bermain karena mengalami cedera saat membela timnya di Liga Denmark Copenhagen. Pemain yang musim depan resmi berseragam tim dari Bundesliga Jerman, Borussia Mönchengladbach ini mengalami cedera parah sehingga dia harus absen hingga akhir musim. Dan mau tidak mau saat timnas Indonesia berhadapan dengan Cina, Kevin Dix ini harus absen. Padahal Kevin Dix ini pemain yang diandalkan oleh Patrick Kluivert baik saat berhadapan dengan Australia maupun saat berhadapan dengan Bahrain. Tentu ini menjadi kerugian tersendiri bagi Patrick Kluivert. Meskipun Patrick Kluivert ini tidak perlu khawatir karena Indonesia masih mempunyai beberapa stok pemain yang bisa bermain sebagai wingback kanan. Yang pertama, yang lagi trending topik ada Iliano Renders yang baru saja mencetak gol indah saat timnya bermain di Eredivisie Belanda. Adik dari bintang AC Milan, Thierry Renders ini tampil cukup gemilang dalam beberapa pekan terakhir. Ditaruh di posisi bek kanan, dia bermain sangat baik. Dan Iliano ini adalah pemain yang fleksibel, bisa bermain di berbagai posisi. Tentu kehilangan Kevin Dix ini tidak begitu berarti ketika memang nanti Kevin Dix bisa connect saat timnas Indonesia bermain berhadapan dengan Cina. Kemudian juga masih ada Sandy Walsh yang bermain di Liga Jepang. Nah, ini Sandy Walsh ini berbeda dengan Iliano. Ini dalam beberapa pertandingan terakhir dia di Liga Jepang sangat minim menit bermainnya ya, bahkan hanya jadi pemain pengganti di menit-menit akhir. Masih juga ada Asnawi Mangkualam Bahar, bintang timnas Indonesia, kapten timnas Indonesia yang diandalkan di era Sintayong ya. Saat ini bermain di Liga Thailand cukup oke juga ya. Dia juga kaya pengalaman karena sudah pernah bermain di Liga Korea juga ya. Kemudian yang kedua yang harus absen adalah Martin Paes. Nah, Martin Paes ini adalah kiper andalan timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir baik di era Sintayong maupun saat ditangani Patrick Kluivert. Ini cukup baik, cukup oke penampilannya bersama timnas, refleksnya cukup bagus saat berhadapan dengan Bahrain. Dia menunjukkan kelasnya, dan meskipun saat berhadapan dengan Australia harus kebobolan 5 gol, tapi Martin Paes membuktikan dengan beberapa penyelamatan gemilang. Tentu kehilangan Martin Paes ini Indonesia cukup dirugikan ya, karena Martin Paes ini harus absen karena akumulasi kartu kuning. Tapi lagi-lagi Patrick Kluivert tidak perlu khawatir karena timnas Indonesia masih ada beberapa stok pemain yang berposisi sebagai seorang kiper. Ada pemain yang bermain di Serie A yang kenyang pengalaman. Bahkan kalau saya rasa ini pengalamannya melebihi Martin Paes. Ada Emil Eudero, pemain kelahiran Lombok yang saat ini membela Palermo di Serie B. Ini kenyang pengalaman karena sudah pernah bermain di Serie A bersama Inter Milan, bersama Sampdoria. Di Serie A sudah berhadapan dengan beberapa striker top dunia, sebut saja Lautaro Martinez, Alvaro Morata yang bermain di AC Milan, kemudian ada Victor Osimhen, ada Dusan Vlahovic, sudah pernah Martin Paes hadapi. sehingga Indonesia tidak begitu
kehilangan dengan absennya Martin Paes, karena masih ada pelapisnya Emil Aurero, masih ada Hernando Ari, kiper muda asal Persebaya Surabaya yang juga cukup oke penampilannya, masih ada Nadeo Argawinata, pemain yang diandalkan di era Sintayong dan saat ini bermain bersama Borneo FC. Kemudian yang ketiga ada Marcelino Ferdinand, gelandang sayap kanan yang cukup diandalkan di era Sintayong maupun Patrick Kluivert ini harus absen karena akumulasi kartu kuning ya. Terpaksa harus Patrick Kluivert tinggalkan. Padahal kita tahu Marcelino Ferdinand ini adalah pemain muda wonderkid timnas Indonesia yang sudah 35 kali bermain bersama timnas Indonesia. Kenapa saya katakan Indonesia cukup kehilangan absennya Marcelino Ferdinand ini? Karena pada pertandingan terakhir saat berhadapan dengan Bahrain, Indonesia berhasil menang ini tidak terlepas dari peran dari Marcelino Ferdinand lewat assist yang ia buat terhadap Ole Romini ini berhasil mencetak gol lewat umpan yang cukup matang dari Marcelino Ferdinand, dan Ole Romini ini berhasil menceploskan gol dan Indonesia menang saat berhadapan dengan Bahrain. Nah, tentu kehilangan Marcelino ini yang saya rasa Indonesia cukup kehilangan. Pemain yang bermain saat ini bersama Oxford United di Liga 2 divisi Liga Inggris ini cukup khawatir saya, kira-kira siapa yang akan menggantikan. Kalau pandangan saya, analisa saya, kira-kira yang akan menggantikan ini sebenarnya masih stoknya juga banyak Indonesia. Kalau dari Liga Indonesia sendiri kita tahu ada Egy Maulana Fikri, ada Yaakob Sayuri, kita tahu pemain yang moncer di Liga 1. Egy Maulana Fikri sendiri menjadi pemain lokal tersubur di Liga 1 dengan 12 gol dan 7 asisnya musim ini. Yaakob Sayuri juga pemain yang bermain di Malut United ini juga tampil moncer musim ini, menjadi pemain kedua tersubur pemain lokal di Liga Indonesia. Dan pemain ini juga beberapa kali sudah membela timnas Indonesia. Memang di era Sintayong ini sudah cukup diandalkan. Masih ada Rafael Strijk juga, kemudian ada Eliano. Kita tidak boleh melupakan Eliano ini, selain bisa menggantikan peran dari Kevin Dix sebagai wingback kanan, ia juga bisa ditaruh di posisi sayap kanan karena pemain ini pemain yang fleksibel dan dia sudah membuktikan kelasnya. Kalau kita melihat gol di laga terakhirnya bersama Zole di Eredivisie, dia mencetak gol layaknya Lionel Messi, meliuk-liuk sebelum menceploskan bola ke gawang. Jadi dia bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Marcelino Ferdinand. Coba analisa teman-teman, kira-kira siapa yang akan menggantikan peran dari Marcelino, Martin Paes, dan juga Kevin Dix nanti di starting 11. Tolong tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jangan lupa like, comment, and subscribe.